Dakwah perlu strategi. Apa strategi? Perlu napas panjang. Satu, bagi saya, boleh kau beda pendapat, boleh saya tidak ikuti. Satu, jangan kau musuh polisi. Bagaimana caranya kau mau dakwah kalau polisi tidak kasih kau izin? Tidak boleh itu, radikal. Mati kita, Pak. Kalau sudah dicap radikal, intoleran, anti NKRI, semua pintu-pintu dakwah tutup. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus, Pak? Ibu Polwan, kalau ibu mati siapa yang bungkus? Ulama, majelis taklim. Maka yang baik, polisi. Lindungi ulama dalam dakwah. Ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang presisi, bekerja sama membangun Republik Indonesia. Carita mati, bos, kalau kau musuh polisi. Tidak jalan dakwah. Saya kasih contoh. Saya kemana-mana dakwah, pasti dikawal polisi dan senang mereka. Suatu ketika saya mau pergi ceramah ke Kalimantan Tengah. Apa namanya itu? Saya lupa. Ibu kotanya? Palangkaraya. Apa namanya dulu itu ada bandara di sana yang ada kapal jatuh? Pangkalan Bun. Saya mau ke Pangkalan Bun. Dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun, kalau naik darat 8 jam. Saya telepon Kapolda. Izin Jenderal melintas di daerah hukum Pak Jenderal. Pak Ustadz mau mana? Mau pergi ceramah di Pangkalan Bun. Oh jauh itu Pak Ustadz. Ya inilah resiko dakwah. Tenang Ustadz. Dikasih pinjam saya heli. Biasanya orang dikasih pinjam Avanza. Itu pun disuruh bayar bensin. Ini dikasih pinjam heli bos. Makanya dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyala-nyalakan? Ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Bu, ini bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Apa? Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Apa? Kau dengar? Apa? Maka yang baik silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita, Pak. Saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama. Hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui. Dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adalah. Ya. Dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya. Memaki-maki aja kerjanya. Apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah. Belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka, saudara-saudaraku kader dai, dakwah perlu strategi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para kiai, guru-guru, ustadz, dan terkhusus tamu kehormatan kita, para pejabat-pejabat yang hadir di tempat ini, ada yang mewakili gubernur, kapolda, saya tidak tahu lagi semua, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Adik-adik, saya mau bagi ceramah saya menjadi tiga tema. Ya, karena ada anak santrinya, ada pelatihan dai, ada pelatihan imam. Ini namanya 3 in 1, murah meriah satu paket. Ya, yang pertama adik-adik sekalian, saya mau kasih hadiah. Siapa yang tahu 4 sahabat pilihan Nabi? Yang anak santri. Ayo, naik, langsung naik ke sini. Saya kasih kau hadiah. Cepat. Tidak pakai lama. Tidak ada yang tahu. Pacetong. Cepat sini. Lari. Ini kita uji sudah 3 bulan di sini, kita mau tahu pengetahuan agamanya. Ayo sini. Cepat. Biar jatuh kau lari juga. Ayo. Sini. Ya. Pertanyaan pertama. Sini. Ada berapa sahabat utama Nabi? Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Pak Ahmad Ali? Hah? Tidak tahu? Siapa yang tahu? Siapa namanya istrinya Pak Ahmad Ali? Apa jabatannya Pak Ahmad Ali? Ketua DPR Sulawesi. Ketua DPI Sulawesi Tengah. Ketua? DPI Sulawesi Tengah. Apa lagi? Hah? Ketua Partai Nasdem. Ya, apa lagi? Ketua DPR. Nah, sekarang siapa yang kasih sekolah kau di sini yang bayarkan? Pak Ahmad Ali. Maka kau harus tahu, Dek, sebagai tanda terima kasihmu. Ya, kau harus tahu apa pangkatnya, apa jabatannya, supaya kita ini termasuk orang yang pandai berterima kasih. Karena Nabi katakan bukanlah bagian dari orang beriman yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah memperbaiki hidupnya. Ya, harus tahu itu ya. Nah, pertanyaan, ada berapa sahabat utama Nabi? 4. Disebut? Abu Bakar. Bukan. Gelarnya itu 4 disebut apa? Jangan kau, ini dulu. Ini hadiahmu. Beda uang Ustadz dengan uang anggota DPR. Masih ada. Tenang. Kau siapa namamu? Abdullah. Ini siapa namamu tadi? Al-Fisyari. Dari mana? Dari Palu. Palu. Kamu siapa namamu? Abdullah dari Palu. Dari Palu. Pertanyaan, sebutkan 4 sahabat Nabi tersebut. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman bin Affan. Kasih lengkap. 1. Abu Bakar Siddiq. 2. 3. Salah. Ulang lagi. 1. Abu Bakar Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Ali bin Abi Thalib. Salah. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa namanya bapaknya Dasat Latif? Ayo, siapa? Saya itu Cikali. Abdul Latif. Nah, sekarang pertanyaannya, Dek. Apakah kamu pernah mendapat hadis, informasi dari Nabi, dari 4 pilihan, 4 sahabat Nabi ini siapa yang paling cerdas? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Hadiahmu. Oke, duduk. Sebentar lagi, masih banyak. Tenang. Terima kasih. Ya. Salim Jami cium tangan, jangan banyak COVID. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, terutama dedek santri, dengar baik-baik. Saya dulu, saya pernah jadi loper koran. Baru-baru, belum seminggu, waktu saya nonton PSM, ketemu sama keluarga saya yang saya pakai sepedanya BMX, selesai sholat subuh pergi loper koran di Makassar. Paling setengah mati kalau punya rumah ada anjingnya. Dicuri lagi tuh sepeda BMX. Dan sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Saya pernah menjadi pegawai catering. Saya masih ingat, orang Bugis tapi lahir dan besar di Bau-Bau.
Namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza kasih kerja saya. Nggak usah kau gaji saya. Kasih makan saya 2 kali sehari sama adekku. Baik, saya kerja menjadi pegawai catering. Jalan Harimau nomor 77A depan Masjid Baitul Aman. Setiap selesai pulang sekolah atau pulang kuliah, saya pergi jemput tempat nasinya. Pagi-pagi saya pergi bawa nasinya. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga. Dari Jalan Harimau naik sepeda saya ke Antang. Kurang lebih 10 kilo. Naik sepeda. Kalau sekarang orang kaya baru belajar sepeda, saya dari dulu sepeda. Cuma enaknya kita sudah bisa naik mobil, nah suruh kita lagi naik sepeda. Enak kau itu, kau dari dulu tidak pernah naik sepeda. Ayo, saya pernah merasakan keluar dari kelas saya waktu kuliah. Sampai sekarang setiap saya mengajar, karena saya dosen sekarang. Saya masuk di ruang 207, PIS 3 lantai 2 Unhas, Sospol. Situ saya keluar. Apa kata kak senior saya? Dasat, tidak malu kau itu, baju bekas semua kau pakai. Namanya di Sulawesi cakar. Cap karung. Saya pernah menjadi pegawai cleaning service. Membersihkan 4 toilet di Travel Makassar paling terkenal. Saya bilang tidak usah gaji saya. Kalau ada undian umroh gratis, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya sering jalan kaki. Dari Jalan Harimau ke sekolah Jalan Cakalang. Makassar SMA 4. Jalan kaki dari Jalan Harimau ke Alauddin. Bahkan pernah saya rasakan makan coto Ramadan. Saya bilang, ujungnya Jalan Harimau. Depan toko buku siswa. Saya bilang sama yang tukang coto, Daeng, kasih banyak lomboknya. Kasih banyak airnya. Kenapa? Supaya tidak banyak dimakan. Kalau pedis kan setengah mati. Di situ saya lihat adik saya. Keluar air matanya karena kepedisan. Saya lari ke masjid. Namanya Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. Ya Allah, kalau saya siap menderita. Saya sudah lama susah. Tapi saya takut adikku nanti nakal kalau terlalu lama hidupku susah. Ya Allah, perbaiki hidupku. Mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia bermartabat. Saya doa. Alhamdulillah. Kawanku dulu yang menghina saya baju cakar. Sudah beberapa tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Alhamdulillah. Dulu saya jadi cleaning service mau umroh. Tidak dapat. Alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh bahkan mengumrohkan orang yang saya mau. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki dan naik sepeda. Alhamdulillah sudah ada juga kendaraan saya beberapa unit. Yang sangat langka juga di Makassar. Mobil seperti itu. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Kalau dulu orang setengah mati. Saya bahkan dapat itu waktu di kampung. Saya tadi lewat sini saya bilang sama kampungku waktu kecil ini. Banyak hutang-hutangnya. Kan? Kalau kita lihat pesawat Pak. Itu kita lari. Woi kapal lalu tuh. Lihat kok. Sampai saya jatuh. Pernah dia kata. Saya bilang dalam hati waktu itu. Bisa juga kah saya nanti naik pesawat nah saya mati. Alhamdulillah Bu. Capek saya sekarang naik pesawat. Hebatnya lagi gratis. Apa resepnya? Kaya? Tidak. Apa resepnya? Cakep? Tidak. Apa resepnya? Pejabat? Bukan. Lalu apa resepnya? Saya punya ilmu. Ibu lihat saya. Yang menjengkelkan kalau ketemu langsung baru pertama dia bilang, ternyata kecil aja orangnya. Memang Bu, saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Alhamdulillah. Kabak Kesra, ada pensiunnya. Ini yang mewakili Kapolda. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi jenderal, pecah kombesnya jadi jenderal bintang 1. Tapi ada pensiunnya. Apa Pi? Ustadz, bupati, anggota DPR. Bupati 5 tahun aja. Itu ada mantan wakil wali kota. Selesai. Dulu bos, sekarang jadi rakyat biasa. Tapi kalau punya ilmu, janji Allah, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Maka adik-adik belajar kok. Memang ketika mondok seperti ini,
Kita tidak pegang handphone. Makan ala kadarnya. Tidak ketemu orang tua. Tapi ingat katanya lagu Irama. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kemudian berbahagia. Ayo, adik-adik sekalian, belajar. Maka di pondok ini, manfaatkan waktumu untuk belajar. Hebatnya lagi kalian, gedungnya luar biasa cantik begini. Allahu Akbar. Ada orang kasihan di gunung-gunung. Tidurnya beralaskan tikar tipis. Nggak pakai AC. Makannya tempe tahu aja kadangkala sudah 2 hari. Kalian alhamdulillah fasilitasmu deh. Full AC. Allahu Akbar. Maka kalian rugi-rugi kau 80 orang. Jauh-jauh tinggalkan orang tuamu. Tinggalkan keluargamu. Tinggalkan tanah kelahiranmu. Kalau kau tidak keluar menjadi ulama besar. Ali bin Abi Thalib. Kaitannya tadi saya tanya. Ya Ali. Jika saya sodorkan kamu. Pak Imam. Imam Ali. Kalau disodorkan kamu antara harta dengan ilmu. Pilih mana? Ibu-ibu saya tanya. Kalau dipilih ibu. iPhone 13 dari Pak Ahmad Ali. Dengan kitab Durratun Nasihin. Pilih mana ibu? Kitab. Pencitraan lagi. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib. Dari 4 sahabat Nabi. Nabi sendiri jelaskan. Ali yang paling cerdas di antara temanku. Ali. Kalau kau disodor harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan. Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu, Imam? 1. Ilmu. Dia yang jaga kamu. Harta. Kamu yang jaga. Contoh. Punya uang 5 juta. Kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu. Kaleng-kaleng. Itu bele-bele di gembok. Ya toh? Sudah dibele dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Berapa mi gemboknya? 2. Keluar rumah kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya, Bu? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh? Iya toh? Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Mewakili Kapolda. Beliau ada di sini jaga sama pasukannya di situ. Kenapa dijaga? Karena dia jadi pejabat polisi. Kenapa jadi pejabat polisi? Karena dia cerdas. Tidak mungkin jadi kombes kalau beleng-beleng. Itu Satpol PP. Polisi setengah. Iya toh? Hei. Lihat Pak Ahmad Ali. Lihat Bupati. Lihat Gubernur. Kemana-mana dikawal. Nggak usahlah, Dasat Latif. Dikawal juga, bos. Makanya belajar. Harta kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Berapa banyak orang kaya sampai Jakarta, sampai Makassar mati lampu. Kenapa? Tidak tahu kota. Ada dulu zaman saya kecil. Waktu itu belum ada handphone. Namanya wartel. Kaya ini di kampung, Pak. Juragan tambak. Paling banyak tambaknya di kampung. Tapi tidak tahu membaca. Diajar membaca sama cucunya. Baca, Nek. PEP. Dikasih buku besar yang ada gambarnya. PEP. Tambah PEP. SOSO. PEPSO. DEDNT. Apa bacanya? Odol. Karena nanya gambar. Masuklah dia di wartel. Ya, masuk kamar bicara. Diambil nomor teleponnya anaknya. Dia simpan. Berteriak. Halo. Ambokmu nak. Halo. Bapakmu Pedrang. Hoi. Halo. Dalam hati. Haji. Bagaimana mau nyambung? Pencet dulu nomornya. Dia udah pencet nomornya, Pak. Nah, kau ajarlah Pak Guru, Kak. Saya ajar pencet. Sudah itu yang untuk di telinga nah simpan di mulutnya.
Yang di mulut nah simpan di telinganya. Teriak lagi, halo, halo, enggak ada dengar. Halo, halo. Saya bilang Haji tak balik Nah bilang lagi, loha. Loha. Aduh, bukan halonya terbalik. Ini banyak duitnya, tapi dongo. Banyak kan begitu bos. Iya toh, dikasih bodoh-bodoh sama cucunya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang sekarang malas keluar Pak, naik pesawat. Kenapa? Mahal tiket. Iya toh? Dulu dari Makassar ke Palu masih dapat kita tiket 700-600 ribu. Sekarang sudah di atas 1 juta, 1,5 juta paling murah. Ayo. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Mau berapa, tidak ada pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Ahmad Ali. Ya maka tidak pisi nih kak. Makanya belajar kode. Kecil punya mobil. Kecil. Kecil punya rumah. Allah janji. Saya angkat derajatmu. Dengan catatan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Amanu. Iman ilmu. Tidak boleh dipisah. Itulah sebabnya Al-Quran. Ayat pertama turun. Ya, Pak Denny. Ayat pertama turun, Pak, bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Tapi apa? Iqra. Baca. Adik-adikku warga Palu. Ini Sulawesi Tengah lagi dilirik semua, Pak. Kenapa? Ada nikelnya, ada emasnya, ada sawitnya, dan lain-lain. Tapi kalian hanya menjadi penonton. Security, tukang cuci, menjadi pembantu kalau kau tidak punya ilmu mengelola ini kampung. Maka belajar. Bapakku miskin. Oke, bapakmu miskin, tapi adakah miskinnya Allah? Saya kalau lihat miskinnya bapakku, tidak mungkin saya sekolah. Tidak mungkin. Gimana caranya mau sekolah? Mahal Pak. Tapi alhamdulillah, lihat gelar saya. Oh, lain. Satu aja ada tulis ini sekek sekali nih. Masih lengkap susah itu orang dapat gelar bos. Adik-adik lihat dengar gelar saya. Doktor, Dasat Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku bos, bukan kaleng-kaleng ini Ustadz. Ini bukan mau takabur, bukan mau sombong dan memamerkan. Motivasi buat kalian anak santri. Ada orang doktor Pak, tapi belum tentu 2 doktornya. Ada lagi 2 doktornya, belum tentu sama disiplin ilmunya. Ada lagi, tapi beda negara, sama negara. Kalau sama-sama dokter Pak, masing-masing di Jakarta hanya beda universitas biasa. Ini Dasat Latif, 1 luar negeri, 1 dalam negeri. Bersamaan waktunya, disiplin ilmu yang berbeda. Bisa selesai? Bisa. Hakul yakin. Kalau kamu baik, Tuhan tolong kau. Masa niat kita baik tidak nak tolong ki Tuhan? Pelen Rambo saja nak tolong Tuhan. Salat pasang mesin ini bu. Oi bu, oi. Jangan kau musuhi polisi. Saya serius ini. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? 1 jam saja bubar polisi baku rampok mako. 1 jam saja tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, mau kau kemana? Datang ke Polsek, tolong Pak. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, barusan polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Itu yang ada film Rambo Ustadz. Sudah 2 bulan ribut di medsos. Itu baru 1 orang. Tuh, hei, adik-adik, kau tahu enggak berapa polisi di Indonesia? 470.000, hampir setengah juta. Itu yang jahat, yang diadili sekarang, baru lebih 80 orang. Masih banyak polisi Indonesia yang baik. Kenapa? Saya bela Bapak. Ibu-ibu Poluan. Selamat ulang tahun Poluan hari ini. Hari ini Poluan ulang tahun. Yang ke-74. Kenapa tahu Ustadz? Karena saya banyak temanku polisi. Ya, maka orang belajar. Tapi dengan catatan, kata Allah, ayat pertama turun. Iqra. Bacai, mak guruku, belajarku. Belajar ilmu fisika, belajar ilmu tanah, belajar ilmu tambang, belajar masak-memasak, belajar keamanan, belajar kelautan,
belajar struktur tanah. Silakan kau pelajari semua. Dengan catatan, garis bawahi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu. Belajar ilmu politik atas nama Tuhanmu. Supaya kau tidak jadi tukang tipu. Karena banyak tahun politisi itu tukang tipu. Nah, bagi-bagi namanya kalau mau dipilih. Pilih saya, sama-sama kita orang sini. Orang Palu. Ada masalah, telepon saya 24 jam. Ini nomor HP ku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa mau pilih? Ayo, Bapak Ibu, adik-adik, terutama adik-adik, belajar. Yang ketiga, keutamaan ilmu. Satu tadi, dia yang jaga kamu. 3, 2, kau belanjakan. Yang kedua, kau bisa dapat uang. Yang ketiga, dengan harta, kau belanjakan, dia berkurang. Tapi ilmu kau kasih orang bertambah. Itu yang disebut amal jariah. Saya punya uang 5 juta. Saya kasih anak santri 3 juta. Pasti berkurang nilai uang saya. Tinggal lagi 2 juta dalam kantongku. Tapi saya tahu doa-doa. Saya tahu hafalan-hafalan. Saya kasih ke adik-adik. Kurang ilmuku? Ayo hafalan adik. Doa pembuka hati. Sudah hafal. Mana? Hilangi. Kenapa lagu? Tidak toh. Itu yang disebut amal jariah. Maka belajar. Di sini gunakan waktumu untuk belajar. Pegang janji Allah. Allah angkat derajatmu. Yang jadi masalah kalau kau datang di sini tidak serius belajar. Apalagi kalau kau selalu main HP. Ya, sembunyi-sembunyi main HP. Kau tidak rugikan gurumu. Kau tidak rugikan ustadzmu. Siapa yang kau rusak? Dirimu sendiri. Jadi jangan kau sembunyi-sembunyi main HP. Ini HP juga yang banyak rusak anak-anak kita, Pak. Iya toh? Bu, jangan sampai bu kira anaknya belajar buku matematika di luar dalam HP. Kalau dia sudah merah matanya main game itu. Masih ingin game masih baik. Tapi sekarang banyak judi online. Kita doakan polisi dan aparat penegak hukum segera memberantas judi online dan narkoba. Karena kalau narkoba beredar, Pak, hancur anak-anak kita. Ya. 1. Tentang adik-adik belajar ke agama. Insya Allah Allah angkat derajatnya. Gampang sekali itu. Yang kedua, kepada teman-teman dai. Suatu kali Nabi datang, sahabat anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa. Kata Nabi, taubat kok. Tapi kuulang lagi, taubat kok lagi. Kuulang lagi ya Rasul, taubat kok lagi. Berarti banyak dosaku. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Datang lagi. Ya Rasulullah, anak kena kabala. Kena saya masalah ini ya Rasul. Kenapa kok? Saya berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, wah. Besar masalahnya ini. Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Kata ini sahabat, ya Rasulullah 1 bulan saja saya kecolongan. Apalagi kalau 6 bulan, 2 bulan. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu. Kau bersedekah di kampungmu. Ya Rasulullah saya orang miskin. Ini juga sudah miskin melanggar lagi. Kan? Saya orang miskin. Kata Nabi, baiklah kalau gitu. Ini ada kurma. Ada roti. Kau bawa di kampungmu. Sedekahkan untuk orang miskin yang ada di kampungmu. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Apa Nabi marah? Subhanallah. Nabi bersabda, ya sudah, kau yang makan. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah berdakwah. Datang lagi anak muda. Non muslim. Ya Muhammad. Ada apa? Saya mau masuk Islam. Bagus. Apa syaratnya? Saya penjudi. Saya pemabuk. Saya pesina. Saya pawotoro. Apa boleh saya masuk Islam? Kata Nabi boleh. Apa syaratnya? Kata Nabi 1. Jangan kau bohong. Itu aja syaratnya. Boleh judi? Boleh. Boleh berzina? Silakan. Boleh mabuk? Silakan. 1 yang tidak boleh. Jangan kau bohong. Sudah. 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat. Datang. Ketemu sama cewek. Dia mau berzina. Apa kata? Waduh. Kalau saya berzina ini.
Saya sudah Islam. Kalau saya berzina lagi, tidak ada perubahan dalam hidupku. Kalau saya bohong, saya melanggar janji Muhammad. Tidak jadi berzina. Lepas. Mau judi. Mau lagi judi. Kalau saya judi, tidak ada perubahan, saya masuk Islam. Kalau saya bohong, janji saya sama Muhammad. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan dosa, dia ingat janjinya. Dan akhirnya dia datang kepada Muhammad. Muhammad, luar biasa kau bos. Betul satu juga kau minta, tapi intinya ini. Metode Rasulullah dakwah. Saudaraku, dakwah itu perlu napas panjang. Dakwah itu perlu strategi. Coba lihat ketika Nabi perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah di Madinah sudah mayoritas. Lebih banyak orang Islam di Madinah daripada kafir Quraisy di Mekah. Datang Nabi ingin haji. Ditahan sama mereka. Tidak boleh kau masuk Muhammad. Padahal mereka minoritas. Nabi lebih banyak. Supaya lebih gampang kira-kira. Kira-kira kalau diangkakan. Nabi datang dengan 500 orang. Ini yang datang. Ini yang menghalangi cuma 50. Kalau Bapak kira-kira kita sudah banyak. Banyak bicaramu situ. Tapi Nabi tidak. Umar sudah jengkel. Ya Rasulullah, kita lebih banyak. Hantam mereka. Kata Abu Bakar, Umar sadar kok. Kok kira Nabi tidak tahu? Akhirnya Nabi bilang, sudahlah kita mengalah. Tidak apa-apa, tahun depan saja kita bikin perjanjian. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Dan apa yang terjadi? Setelah perjanjian itu, bondong-bondong orang lebih gampang masuk Islam. Perlu strategi. Dakwah perlu strategi. Apa strategi? Perlu napas panjang. Satu, bagi saya, boleh kau beda pendapat, boleh saya tidak ikuti. Satu, jangan kau musuh polisi. Bagaimana caranya kau mau dakwah kalau polisi tidak kasih kau izin? Tidak boleh itu, radikal. Mati kita Pak. Kalau sudah dicap radikal, intoleran, anti NKRI, semua pintu-pintu dakwah tutup. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus Pak? Ibu Polwan, kalau ibu mati siapa yang bungkus? Ulama, majelis taklim. Maka yang baik, polisi. Lindungi ulama dalam dakwah. Ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang presisi. Bekerja sama membangun Republik Indonesia. Carita mati bos kalau kau musuhi polisi. Tidak jalan dakwah. Saya kasih contoh. Saya kemana-mana dakwah. Pasti dikawal polisi dan senang mereka. Suatu ketika saya mau pergi ceramah ke Kalimantan Tengah. Apa namanya itu? Saya lupa. Ibu kotanya? Palangkaraya. Apa namanya dulu itu ada bandara di sana yang ada kapal jatuh? Pangkalan Bun. Saya mau ke Pangkalan Bun. Dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun, kalau naik darat 8 jam. Saya telepon Kapolda. Izin Jenderal, melintas di daerah hukum Pak Jenderal. Pak Ustadz mau mana? Mau pergi ceramah di Pangkalan Bun. Oh jauh itu Pak Ustadz. Ya inilah resiko dakwah. Tenang Ustadz. Dikasih pinjam saya heli. Biasanya orang dikasih pinjam Avanza. Itu pun disuruh bayar bensin. Ini dikasih pinjam heli bos. Makanya dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyalah-nyalahkan? Ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Bu, ini bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Apa? Ini mic. Tak boleh. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Apa? Kau dengar? Apa? Maka yang baik silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar.
kita baru belajar agama hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Udahlah, ya. Dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka, saudara-saudaraku kader dai, dakwah perlu strategi. Beberapa hari yang lalu saya transit Surabaya, pendeta datang sama saya, Pak. Bapak boleh lihat itu di IG saya. Saya pendeta Ustadz. Saya sering mengutip ceramah-ceramah Pak Ustadz. Dan bukan 1-2 kali, puluhan kali saya ketemu pendeta katakan, bagus ceramahmu Pak Ustadz. Maka dakwah jangan cari musuh. Lain kalau jihad, beda. Dakwah itu mengajak, beda kalau perang. Indonesia tidak ada perang. Kalau ada bilang Indonesia ini negara togut, Indonesia ini tidak syariah. Sini kok, saya kasih tahu kok. Siapa bilang negara Indonesia tidak syariah? Cari kok di dunia ini, ada enggak satu negara yang ada menteri agamanya? Cari. Hanya ada di Indonesia ada menteri agama. Di Indonesia, Malaysia negara Islam, Saudi sumber datangnya Islam. Apa kau kira gampang dakwah di Saudi? Biar kau kuasai semua dalil, semua hadis, tapi kau tidak dapat izin dari raja, tidak bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang 10 tahun tidak jelas agamanya, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, cingkrang celananya, bicara Arab setengah-setengah, afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Langsung sudah kita dimaki-maki, padahal tidak jelas baca kitabnya. Mengkafir-kafirkan kita. Ayo saudaraku, cari negara seperti enaknya beragama di Indonesia. Kau bangun masjid di Sigi, Malaysia, kau piring, sama-sama kita Melayu. Bertetangga negara kita. Mesir, Libya, Bapak pikir gampang bikin masjid. Tidak boleh bikin masjid tanpa izin dari negara. Indonesia, bikin kau masjid, tidak ada izinnya, jadi. Apa lagi? Bikin pesantren. Oh, jangan harap Bapak bisa bikin pesantren negara Islam lain. Indonesia, ada rumahmu kosong, kasih kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren ngapal Quran, tidak ada isinya. Pernah kau dilarang sholat? Difasilitasi. Haji, haji. Satu-satunya negara yang bayarkan hanya jamaah haji Indonesia. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu biaya ongkos haji sekarang 70 juta, tapi Bapak bayar cuma 39. Siapa yang tobo itu? Itulah negara. Maka mari cintai ini negaramu. Dengan apa? Dakwah berfastabikul khairat, dengan tidak saling menyakiti, tidak menghina orang. Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Belajar dari Nabi. Mana pernah? Jangankan Pak, kita ini penceramah baru dibully sedikit, marah. Menghina martabat saya. Saya sudah maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Apa namanya memaafkan, proses hukum tetap berjalan? Beleng-beleng. Nabi bukan dibully, saudaraku. Nabi bukan dibully, diperangi. Dan beberapa kali mau dibunuh. Ingat kisah hijrah. Tapi apa Nabi pernah protes? Apa? Dakwah, ladang amal. Semakin kita penuh kesabaran, insya Allah Allah yang balas. Para dai. Kemudian imam. Ini Pak Imam Pak. Juga sekarang banyak imam balik-balik sunnah Nabi. Banyak itu imam Pak, apalagi baru menghafal. Dia nanti dikira hebat kalau dia hafal yang hanya dia yang hafal. Banyak itu imam Pak, panjang-panjang. Padahal Nabi katakan, kasih ringkas. Jangan panjang-panjang. Kalau Nabi imam,
Pendek-pendek bacanya Pak. Kalau sendiri dijuskan 1 juz, 2 juz, 1 rakaat. Kita ini terbalik Pak. Kalau salat sendiri kul-kul. Giliran jadi imam baru mau takbir lama Pak. Ada juga begitu Pak. Seandainya boleh disurvei dalam masjid Pak, mana kau suka imam yang pendek bacanya dengan panjang? Coba ibu angkat tangan. Siapa yang senang yang pendek bacanya bu? Kita semua, saya juga. Kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena orang di belakang kan macam-macam. Ada yang pensiun sudah asam urat, tidak bisa lama berdiri. Ada juga ibu-ibu yang dia lupa tutup makanannya. Habis sudah ikan dimakan kucing. Ada lagi anak muda yang pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Hilang sudah sepatu. Yang kedua, saudaraku para imam, mohon maaf. Kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa Ustadz dihuruskan yang umumnya orang hafal? 1, supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Apalagi kul-kul. Kita ikut baca Pak. Kenapa kita hafal? Begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal. Ayat 5-72. Waduh. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Terpaksa apa? Kita mau ikut. Tidak dihafal, mau ruku. Belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding masjid Pak. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, bayar listrik, dibaca semua itu. Belum selesai Pak Imam Pak, sudah habis dibaca 1 papan, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia, Kabupaten Sigi. Belum selesai Pak Imam, baca bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI, Ahmad Ali. Dibaca semua. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Jadi sunnah, ringkas, baca urung hafal. Yang kedua, tujuannya umum orang hafal supaya kalau imam salah ada yang bisa bantu. Kalau Pak Imam membaca wadduha, salah kita semua bisa bantu karena kita hafal. Tapi begitu Pak Imam membaca surah Al-Baqarah ayat 100 sampai 20, 100 sampai 200 Pak. Dia baca. Ada lagi yang lebih memaksakan. Dia baca itu ada di sebelah Pak, simpang Quran di atas di depannya. Nggak pernah dianjurkan Nabi baca yang panjang-panjang. Saya pernah kejadian waktu di kampung. Sujud orang Pak. Waktu saya masih kecil, sujud ireng. Wih, lama sekali. Belum selesai Pak Imam. Nggak biasanya lama begini sujud. Tiba-tiba ada sahabat saya diangkat kepalanya. Wih, hilang Pak Imam. Ternyata orang yang kita tunggu Pak keluar dia samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Metuk Kak. Lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun kepalanya orang supaya dilihat. Dia bilang, saya sengaja nak, malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Inilah Dewan Masjid hadir untuk pelatihan. Kalau Bapak senang panjang-panjang, 90% Bapak tidak ikhlas. Karena mau dibilang panjang hafalannya. Mau dibilang jago. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Maka baca yang ringkas. Yang umumnya orang hafal. Yang kedua ketika baca doa. Perdengarkan orang. Ada juga kadang-kala imam kita tidak tahu apa dia minta. Kita di belakang asalamin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Tidak tahu apa dia minta Pak. Siapa tahu yang imam anak muda. Tidak ada istrinya. Ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang. Amin. Kata istrinya juga. Amin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mari jadikan Dewan Masjid ini tempat buat kita semua berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam mengambil-ngambil kebahagiaan. Bagi kita yang bisa imam, jadi imam lah. Bagi kita penceramah, ambillah bagian itu dengan penceramah. Bagi kita yang punya duit, bangunlah masjid. Bagi kita yang punya jabatan, bantu dengan jabatanmu. Bagi kita yang tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, bantu dengan tenaga, gotong royong. Tidak juga bisa Ustadz gotong royong, maka bantu dengan cara apa? Diam.
Ada juga orang tidak pernah datang jamaah, tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang rapat, mitnah aja kerjanya. Kau diam saja bos. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat atas pengukuhannya, mudah-mudahan. Bapak ibu kalau mau ada di YouTube saya, teknik berpidato. Public speaking namanya. Saya ini dosen komunikasi. Jadi harus tahu cara Pak. Ya, kasih ketawa orang. Buat orang gampang memahaminya. Coba lihat, saya ceramah di depan presiden. Bapak Presiden yang saya hormati. Di depan pintu surga kelak. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, tiba-tiba kunci surga macet. Marah orang Wahabi. Kenapa surga macet? Macet kuncinya. Ini contoh cikali. Tiba-tiba malaikat penjaga surga berkata, adakah di antara kalian yang bisa bersikap perbaiki ini? Maju orang pertama diangkat tangannya. Saya. Siapa kamu? Ajinomoto. Orang Jepang. Saya bisa. Cuma ada biayanya. Kata malaikat, berapa kamu minta? Ya 3 juta. Untuk apa? 2 juta pergantian spare part alat yang rusak. 1 juta biaya kerja. Oh baik. Tiba-tiba orang kedua mantu. Namanya George. Orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini. Cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa itu 5 juta? 2 juta untuk biaya riset. Mau ditahu apa penyebabnya rusak supaya kita tidak rusak lagi. Yang kedua, 2 juta untuk pergantian spare part. 1 juta biaya kerja. Maju orang Indonesia Pak. Namanya broker. Saya bisa lebih baik malaikat. Berapa kamu minta? Ya cuma lebih besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Kaget semua orang. Ini 3 kali lipat. Kata malaikat, untuk apa itu 15 juta? Mahal betul. Dia dekati malaikat ini, broker. Jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang kerja, Pak. Ini kan yang banyak di Indonesia, Pak. Broker. Pak Presiden tidak tersinggung. Broker. Maka saya bilang, Bapak Presiden, mental-mental broker inilah yang merusak Republik Indonesia. Tidak ada kerjanya, Pak. Membisik saja. Karena Bapak Presiden sangat mengakui dan menyadari betapa pentingnya memperbaiki moral dan akhlak, maka Bapak Presiden dari pertama dilantik program kerjanya revolusi mental. Wah, senang dia. Ya, cuma selesai saya ceramah didatangi saya. Ustadz banyak kenalan servis kunci ya. Jadi Bapak harus memperkaya cerita-cerita karena metode dakwah dalam Quran pun itu banyak berkisah. Bahkan 3/4 isi Quran itu adalah kisah. Maka belajarlah berdakwah dengan kisah, tapi mengambil hikmah. Tapi yang penting jangan kau berkisah karang-karang. Rasulullah pernah berkisah, tidak pernah. Itu berdosa besar. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.